Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati, muliakan, banggakan Bapak Firly Ramli, kita berikan aplaus buat beliau. Beliau adalah pembina sales sekaligus presiden leader club, salah seorang dari PLC HNI HBAI. Yang kami hormati seluruh PLC, ALC, SLC yang hadir dan para pembicara, ada Pak Namin, Pak Entang, Bu Leoni Arfia, istri dari Pak Firly, dan juga Bu Dewi Larasati, seluruh LED yang luar biasa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang begitu membanggakan, para leader-leader panutan kita semua, serta panitia dan spesial MC kita luar biasa Pak Gusti dan kawan-kawan, serta seluruh peserta Big Bang spektakuler HNI HBAI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saat ini tahun 2023, kurang lebih 11 tahun yang lalu HNI berdiri. Dan pada saat itu HNI diawali adalah oleh orang-orang komunitas yang peduli terhadap makanan dan minuman dan seluruh kebutuhan hidup yang halal. Saya ingat tahun 2013 saya pernah datang ke sebuah mall Pacific Place waktu itu 2013. Dan ketika mau makan siang, saya mencari makanan yang betul-betul saya yakini halal. Ternyata hanya dijumpai satu saja waktu itu. Kalau sekarang sudah banyak, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, tadi di lagu kita ada lirik yang sangat luar biasa. Di lagu Mars, bahwa agar kita menuju negeri yang diridhoi. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin negeri kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan makanan-makanan kita, makanan penduduk Indonesia, rakyat Indonesia yang muslim, belum halal? Masuk bisa ke slide. Belum halal. Bagaimana kita bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana negeri ini bisa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sedangkan doa-doa kita tidak diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah ada sebuah hadis yang diawali dengan innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada yang syubhat. Singkat cerita, di pertengahan hadis disebutkan bahwa ada seseorang yang dia dalam kondisi safar. Yang kedua, rambutnya acak-acakan, kotor dan acak-acakan, bajunya kumuh dan lusuh. Ini menunjukkan tanda-tanda bahwa doanya seharusnya dikabulkan. Kemudian wa yamuddu yadayhi ilas sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Semua syarat-syaratnya sudah menunjukkan doanya pastinya dikabulkan. Kita ingat kalau sholat istisqa, sunnahnya adalah kita menggunakan pakaian yang lusuh untuk merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang ini sudah dalam kondisi safar. Safar doanya istijabah. Rambutnya kotor gimbal, bajunya lusuh, dan tangannya diangkat tinggi-tinggi ke langit dan mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, ternyata wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa gudiya bil haram, dan makanannya dipenuhi perutnya dengan hal-hal yang haram. Fa aina yustajabu lahu, maka bagaimana bisa dikabulkan doanya? Bayangkan kita sholat 5 waktu, habis sholat berdoa, dalam setiap kesempatan berdoa, tapi tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana negeri ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bapak Ibu sekalian, tanpa sadar, kesadaran halal waktu itu belum merata. Kita nggak peduli makan apapun. Padahal Rasulullah SAW bersabda bahwa
walahmu nabatu minal haram, daging yang tumbuh dari barang-barang makanan yang haram, fannaru aula biha, maka neraka itu lebih layak baginya. Maka ini menunjukkan kesadaran bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Waktu itu komunitas yang kecil saja, dari produk yang sedikit saja, kita berkumpul dan meneguhkan visi kita bahwa kita harus menjadi penyedia produk halal untuk menjamin keberkahan bagi kita semua. Itu tahun 2012 ke bawah, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Kemudian HNI terus, ini sudah Bapak Ibu dengarkan di pelatihan-pelatihan, saya tidak ulangi lagi, hanya filosofinya saja. Maka Bapak Ibu sekalian, HNI berdiri dan sebagian founding fathers-nya pun hadir di sini. Ada 18 orang pada waktu itu menggagas, didukung oleh ribuan komunitas orang-orang yang peduli kepada produk-produk halal. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, next. Lanjut dua slide. Kami perkenalkan HNI visi dan misinya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali untuk kita semua memahami visi dan misi HNI. Kalau yang tadi saya jelaskan, kesadaran produk halal itu menjadi misi yang nomor 2, menjadi wadah perjuangan penyediaan produk halal. Kalau dahulu bahkan masuk kepada visi utama, menjadi referensi utama produk halal Indonesia. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, berkat kerja Bapak Ibu sekalian dan ridho Allah Subhanahu wa taala, saat ini kesadaran halal sudah merata dan didukung oleh pemerintah, oleh seluruh lapisan masyarakat. Alhamdulillah. Tapi perjuangan kita tidak berhenti sampai di situ. Bapak Ibu sekalian, kita melihat umat kita masih terbelakang dalam bab ekonomi. Bahkan negeri kita terus mengalami defisit neraca perdagangan, sehingga akhirnya hutang semakin menumpuk. Saat ini hutang Indonesia sudah memasuki angka 8.000 triliun rupiah. Subhanallah, angkanya besar sekali. Defisitnya bisa mencapai 100 triliun rupiah per tahun. Bahkan pernah pada bulan April 2020, itu defisitnya 1 bulan 40 triliun. Kenapa sebabnya? Sebabnya adalah karena lebih banyak impor daripada ekspor. Maka Bapak Ibu sekalian, kita punya visi yang lebih jauh ke depan untuk kita berbakti kepada bangsa dan negara ini. Kita ingin bahwa HNI ini berkontribusi dalam pembangunan. Maka mari kita saksikan dahulu film company profile HNI terbaru berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tahun 2020, dunia dilanda pandemi COVID-19. Dampak pandemi ini mengakibatkan kehidupan sosial masyarakat dibatasi. Perekonomian dunia mengalami perlambatan yang cukup signifikan, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi COVID-19 di Indonesia selama tahun 2020 telah meningkatkan angka pengangguran, penurunan pertumbuhan ekonomi, defisit neraca perdagangan yang dipicu tingginya impor dibandingkan ekspor, mengakibatkan nilai hutang Indonesia yang terus meningkat. HNI, sebagai bagian dari komponen bangsa, ikut hadir berkontribusi memberikan solusi bagi pembangunan negeri. Sejak 2012, HNI hadir sebagai perusahaan karya anak bangsa yang berfokus pada penyediaan produk barang konsumsi. Produk-produk yang dipasarkan oleh HNI adalah produk halal dan berkualitas yang diproduksi dalam negeri. Hampir 100% bahan baku yang digunakan adalah bahan lokal, yang tidak hanya dipasarkan di Indonesia, namun juga diekspor ke mancanegara. Dengan menggunakan produk-produk Indonesia, kita menghemat devisa dan menguntungkan neraca perdagangan Indonesia. Dalam kontribusi untuk mengurangi pengangguran terbuka di Indonesia, HNI telah menyediakan lapangan pekerjaan di pabrik-pabrik yang memproduksi produk-produk HNI yang berstandar internasional. Dan tidak hanya sampai di situ, lapangan pekerjaan juga terbuka bagi partner HNI mulai dari pemasok bahan baku, jasa distribusi, hingga penjualan produk-produk HNI.
HNI telah menyediakan sub-warehouse di 17 kota besar Indonesia, dari Aceh hingga Papua, agar memudahkan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan produk-produk halal berkualitas sehari-hari. Tentunya hal ini menambah pendapatan yang signifikan dan berdampak positif bagi pembayaran pajak HNI ke negara. Produk HNI juga diekspor ke Malaysia, Thailand, Hong Kong, dan negara lainnya. Ini merupakan bukti bahwa produk-produk Indonesia yang dipasarkan HNI dapat bersaing di kancah internasional. Untuk terus menumbuhkan kepercayaan agen HNI, perusahaan menerapkan layanan CRM 24 jam. CRM, Customer Relationship Management, adalah layanan full support bagi agen HNI. Saat ini ada 4 juta anggota HNI dan ada 200.000 outlet Halal Mart di seluruh Indonesia. Dengan sistem transaksi yang terintegrasi dan digitalisasi, HNI menghadirkan HSIS, HNI Sales Integrated System, memberikan kemudahan dan kecepatan dimanapun dan kapanpun. Juga tersedianya Agent Virtual Office atau yang biasa kita sebut AVO, dan ada hni.id yang semakin kaya fitur-fiturnya, serta adanya HLC yaitu HNI Learning Center yang membuat produktivitas anggota HNI semakin meningkat. Sukses, Bisnis segala level, fenomenal, halal, my life, Perubahan, soulmate, bahagia, kendaraan yang tepat buat kamu meraih sukses. pemberdayaan, Potensi sehat keluarga Indonesia. keren, inspiratif, Dahsyat, bertambah cinta, penuh bahagia untuk semua. bersama. Kita bisa. Hadir untuk Anda, bisnis kamu semua hari ini dan masa depan. Alhamdulillah, HNI membantu penumbuhan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM nasional. Telah banyak UMKM tumbuh berkembang bersama HNI dengan visi menjadi pemimpin pasar halal kelas dunia yang mencetak para entrepreneur kebanggaan umat dan bangsa hadir untuk membersamai kesuksesan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita aplaus yang terbaik buat HNI. Bapak Ibu sekalian, perkembangan HNI alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala begitu menggembirakan. Sehingga Masya Allah, saat ini ada visi yang besar yang sedang kita kejar. Visi yang jauh masih di depan kita, yang membuat kita semua bersemangat, bergairah untuk meraihnya. Balik ke slide visi. Bapak Ibu semua hafal visi HNI? Hafal? Ya, kalau nggak hafal saksikan saja di sini. Yaitu apa Bapak Ibu sekalian? Menjadi pemimpin industri halal kelas dunia. Bapak Ibu, ini visi yang bukan main-main. Ketika tahun 2018 kita punya tagline visi, bukan visi utama tapi tagline visi, yaitu menjadi market leader dalam industri network marketing. Dan itu insya Allah sudah tercapai. Tapi Bapak Ibu, kalau industri penjualan langsung, itu pangsa pasarnya, market besarnya hanya 25 triliun rupiah saja. Bapak Ibu tahu industri pasar halal berapa nilai marketnya? Industri pasar halal nilai marketnya adalah 4.000 triliun. Sehingga ketika kita mencanangkan visi ini baru 3 tahun kita canangkan. Maka HNI memiliki target yang jauh lebih besar lagi. Maka kita bersemangat untuk mencapainya. Bapak Ibu sekalian, dan juga industri pasar halal, industri halal ini Bapak Ibu, sekaligus kita ingin masuk kepada consumer goods. Kalau kita bicara consumer goods atau produk pengguna ada 5 hal, ada 5 item. Yang pertama adalah health food. HNI punya health food Bapak Ibu?
Yang kedua adalah personal care. Bapak Ibu, HNI punya personal care? Alhamdulillah. Yang ketiga, home care. Belum banyak ya, tapi ada, alhamdulillah. Nah, yang keempat, Bapak Ibu sekalian adalah fashion. Kita mungkin belum masuk ke sana karena fashion agak susah, modelnya berubah-ubah dan seterusnya. Dan yang kelima adalah industri halal atau consumer goods. Apa satu lagi? Health food atau herba masuk di situ. Yang kedua adalah personal care. Yang ketiga home care. Yang keempat food and beverages. Dan alhamdulillah di HNI ada Bapak Ibu sekalian. Apa nama pabriknya? Apa nama produknya? Subhanallah. Kita sudah lengkap Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu sekalian, mana di dunia consumer goods yang omsetnya paling besar? Food and beverages untuk di Indonesia. Tapi di dunia personal care. Jadi ini marketnya sungguh sangat besar, sangat menarik sekali, masih menantang. Kita semua masih punya potensi yang sangat besar untuk ke depan. Next Bapak Ibu sekalian, lanjut. Dan kami akan memperkenalkan siapa saja tokoh-tokoh atau pengurus di HNI. HNI adalah perusahaan yang berdasarkan syariah. HNI dikawal oleh DSN Majelis Ulama Indonesia yang kemudian berikutnya akan dikelola oleh Kemenak Republik Indonesia dan dikawal oleh Dewan Pengawas Syariah. Bapak Ibu, Dewan Pengawas Syariah HNI bukan orang sembarangan. Pada kesempatan ini kami perkenalkan siapa Dewan Pengawas Syariah HNI. Yang pertama adalah Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh. Beliau adalah doktor fikih dan usul fikih dari Universitas Madinah. Ini yang telah menggawangi, menjaga kita selama ini. Beliau bukan ulama kaliber sembarangan. Suatu ketika kami bersama beliau pernah umroh dan kami main ke Universitas Madinah. Dan di sana ketika berjumpa dengan doktor-doktor, rektor di Universitas Madinah, ternyata beliau memang betul-betul adalah sosok yang disegani. Maka kita sangat tenang ketika bisnis kita ini dikawal oleh Dr. Mawardi Muhammad Saleh ini. Yang kedua ada Dr. Oni Syahroni. Beliau pun juga seorang doktor, bahkan jurusannya pas sekali, yaitu bidangnya adalah fikih muamalah dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Beliau juga Ketua Dewan Pengawas Syariah untuk BSI, Bank Syariah Indonesia. Dan juga kiprah beliau di dunia fikih muamalah tidak dipertanyakan lagi. Ini Dr. Oni Syahroni. Dan yang ketiga, Dr. Endi Astiwara. Dr. Endi Muhammad Astiwara. Karena kita produknya banyak berkaitan dengan kesehatan, beliau juga sangat spesial. Karena di samping beliau seorang dokter syariah, tapi juga beliau adalah dokter kesehatan. Sehingga banyak memberikan masukan kepada kita. Maka Bapak Ibu sekalian, kita saat ini merasa tenang ketika berbisnis di HNI, dikawal oleh Dewan Pengawas Syariah yang betul-betul kompeten ini. Kemudian di Dewan Komisaris ada Bapak Haji Muslim Muhammad Yatim sebagai komisaris utama, dan ada Bapak Erwin Chandra Kelana dan Bapak Rofik Hananto. Dan lanjut direksi ada 4 orang, di samping saya, berarti ada 5 orang, yaitu saya sendiri. Kemudian tadi dalam company profile kita melihat ada Pak Abdul Aziz, Direktur Produk, ada Pak Amir Hamzah, Direktur Marketing, ada Pak Wahyudi Hidayat, Direktur Teknologi, dan ada Bu Rini Iswanti, Direktur Keuangan dan SDM. Nah itulah HNI. Lanjut. Nah Bapak Ibu sekalian, kita sudah paham semua, Bapak Ibu sudah bisa merasakan HNI insya Allah siap dengan teknologi yang terkini. Kita punya HSCS, kita punya AVO, punya HNI.id buat beli produk secara online. Dan juga kita sudah membuktikan pada hari ini kita menggunakan e-ticketing dalam proses acara-acara event-event pelatihan kita. Nah Bapak Ibu sekalian, HNI saat ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala
mencapai tahap kemajuan yang benar-benar di luar perkiraan kita semua. Dan semuanya adalah karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang perlu kita pahami adalah kita masih punya target yang jauh ke depan. Dan insya Allah kita mempersiapkan milestone yang harus kita capai ke depan. Dan milestone yang paling dekat yang harus kita kejar adalah tahun 2023 ini. Bapak Ibu sekalian, 2023 ini bukan tahun sembarangan. Karena berbagai riset, lembaga-lembaga riset, baik itu McKinsey, PwC dan lain-lain, mereka mengatakan bahwa, hampir semua mengatakan, ekonomi ini akan mengalami rebound, peningkatan, setelah kemarin terpuruk akibat resesi, berada pada titik terendah, dia akan mengalami peningkatan pada semester pertama 2023. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Ini harus kita sikapi dengan tepat sekali. Artinya adalah seluruh perusahaan yang besar saat ini, para konglomerat dalam berbagai industri sedang mempersiapkan diri untuk menyambut semester pertama 2023 ini. Tengok perusahaan-perusahaan properti, apapun, kalau kebaikan saya sebutkan tidak apa-apa, semua perusahaan, mau Intiland, mau Sumarekon, mau apapun, mau Agung Podomoro, semua lagi menyiapkan diri menyambut pemulihan ekonomi ini. Tidak ada yang berdiam diri, karena ekonomi itu bukan seperti zigzag, tapi dia seperti bandul. Bapak Ibu bayangkan sebagai ayunan, dia turun dan sekarang akan naik. Ketika naik Bapak Ibu, ketika kita mempersiapkan diri, maka kita semua akan ikut naik. Kita semua akan ikut kesuksesan. Maka 4 bulan tersisa ini, 3,5 bulan tersisa ini bukan waktu yang sembarangan. Ini adalah golden time. Ini adalah waktu emas. Kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk kita ikut kepada bandul kesuksesan di semester pertama 2023. Maka Bapak Ibu sekalian, manajemen bersama para leader bertekad di 4 bulan ini habis-habisan. Kita semua harus siap turun ke lapangan semua. Kita gerakan seluruh agen-agen HNI di seluruh Indonesia. Bukan cuma leader, manajemen juga demikian, bahkan komisaris. Bahkan Pak Erwin Candrakelana walaupun dalam kondisi yang belum fit tetap jalan. Pak Rafiq Hananto juga demikian. Semua bergerak. Kenapa? 4 bulan ini bukan main-main. 4 bulan ini adalah waktu yang sangat baik untuk kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan fondasi bisnis kita, mempersiapkan aset kita. Bapak Ibu, saya ingin kita sebentar untuk mikir. Bapak Ibu, karena yang kita persiapkan adalah fondasi saat ini, aset saat ini. Kalau Bapak Ibu tidak mempersiapkan di 4 bulan ini, maka ketika bandul ekonomi ini meningkat, kita tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi kalau kita dengar dahulu Bapak Sandiaga Uno pernah menyampaikan yang sebenarnya itu riset dari PwC, dari PricewaterhouseCoopers, dan juga riset dari Bank Dunia, bahwa Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang sedikit negara yang angka pertumbuhan ekonominya selalu di atas 5%. Bagaimana dengan masa pandemi? Masa pandemi Bapak Ibu kita hanya minus 2%. Negara-negara lain banyak yang terpuruk lebih banyak lagi. Sehingga sekarang kita masih on the right track bahwa ramalannya tahun 2030 Indonesia akan menjadi negara 7 besar ekonomi dilihat dari PDB-nya. Tahun 2030. Nomor berapa? Nomor 7. Tapi tidak sampai di situ. Ramalan ekonominya semua mengatakan bahwa tahun 2045 Indonesia sudah menduduki posisi nomor 4 ekonomi terbesar di dunia. Nomor 4 ekonomi terbesar di dunia. Yang pertama adalah Cina, nomor 2 adalah Amerika, nomor 3 adalah India, dan nomor 4 Indonesia. Pertanyaannya, ada di mana kita saat itu? Di mana posisi kita saat itu? Ketika ekonomi Indonesia terus melejit, tapi kita berdiam diri saja, kita mager saja,
kita keenakan di comfort zone saja, maka kita akan kembali menjadi marginal, tidak mendapatkan apa-apa Bapak Ibu sekalian. Sehingga 4 bulan ini bukan main-main. Kita curahkan perhatian dalam 4 bulan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, saya ingin memberikan satu hal yang sangat penting, mindsetnya orang kaya. Karena Bapak Ibu kalau mindset ini belum dapat, Bapak Ibu belum memiliki mindset ini, kita akan sangat susah untuk sukses. Kita akan terus mengalami kegagalan dalam kesuksesan. Apa itu mindsetnya? Mindsetnya ini saya awali dengan kalimat yang mungkin kita tidak mudah mencernanya. Tapi perlu agar menghentakkan diri kita. Kalimat itu adalah, tidak ada orang kaya, tidak ada orang sukses yang bekerja untuk mencari uang. Halo? Betul enggak kalimat tersebut? Masih banyak pasti yang bingung. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang sukses yang bekerja untuk mencari uang. Enggak percaya? Kita tanya Pak Firly. Pak Firly datang di sini ngisi cari uang enggak Pak Firly? Bu Oni cari uang enggak Bu Oni? Bahkan keluar uang. Karena Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh orang kaya? Apa yang dilakukan oleh para pengusaha sukses? Apa? Dia membangun aset. Bapak Ibu, sekali lagi, orang kaya, orang sukses, dia membangun aset. Mari kita redefinisi pengertian aset. Bapak Ibu sekalian, saat ini perusahaan yang punya value, harga paling tinggi di dunia, apa ada yang tahu? Perusahaan yang corporate value-nya paling tinggi di dunia. Apple. Berapa nilainya? Kurang lebih 3.000 billion US dollar. 3.000 billion, jadi kalau million itu adalah juta. Kalau billion miliar, berarti 3.000 miliar US dollar. Oke, Bapak Ibu perhatikan, dari 3.000 miliar US dollar tadi, ada satu value yang begitu tinggi, yaitu brand value. Brand value itu apa? Nama Apple-nya sendiri. Yang ada logonya juga itu masuk ke brand value. Berapa brand value Apple? Nomor 1 paling tinggi, yaitu 360 billion US dollar. Artinya 12% dari corporate value itu ada pada brand value. Sisanya ada di mana? Jadi kalau brand value paling tinggi adalah Apple 360, nomor 2 adalah Amazon, nomor 3 Google, dan seterusnya. Tapi perhatikan Bapak Ibu bahwa nilai dari perusahaan ternyata bukan dari aset fisiknya. Jadi kalau dipilah-pilah nilai tadi 12% dari brand, sekian persennya dari royalti, dan persen yang paling banyak adalah dari market base, dari potensi pendapatannya, itu yang paling tinggi. Sehingga Bapak Ibu sekalian artinya apa? Artinya adalah yang definisi aset saat ini bukanlah rumah yang besar, bukanlah gedung yang mewah, bukanlah pabrik yang besar, bukan lagi itu. Saat ini definisi aset nggak sama dengan dahulu. Salah kalau kita bilang bahwa asetnya adalah gedung, mall, pabrik. Bahkan ada perusahaan yang pabriknya begitu banyak, karyawannya sampai 17.000, saat ini pada kesulitan yang sangat parah sekali. Ya, ekonominya begitu berat, aset fisik malah bisa menjadi liabilities. Maka aset yang sekarang terjadi yang paling berharga, yang pertama adalah brand. Tapi Bapak Ibu kalau brand kita belum punya, aset apa lagi yang paling berharga saat ini? Mari kita pikirkan Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu Tokopedia? Tahu Shopee? Bukalapak dan lain-lain tahu? Gojek tahu? Bapak Ibu, beberapa tahun yang lalu bahkan sampai sekarang mereka buang uang. Bahasanya mereka burning cash. Dia buang uang buat apa Bapak Ibu? Ngasih diskon, ngasih promo, buang uang sampai ratusan triliun. Buang uang totalnya. Untuk apa? Agar orang datang, hit, carinya hit. Yang kedua agar orang register menjadi member, menjadi anggota daripada marketplace tersebut. Berikutnya apa? Agar mereka mau transaksi. Untuk itu mereka bakar uang. Apa yang mereka cari Bapak Ibu? Customer base.
Yang mereka cari adalah customer, pelanggan. Nilainya itu paling tinggi. Itulah aset yang sekarang termasuk yang paling luar biasa nilainya. Apa? Customer base network. Bapak Ibu, profesi apa yang sekarang penghasilannya paling tinggi? Influencer. Tahu dengar influencer? Bapak Ibu tahu influencer? Pasti tahu semua insya Allah. Dalam YouTube misalnya, siapa yang paling tinggi penghasilannya? Ada Nagita Slavina, ada Atta Halilintar, ada siapa lagi? Ada Boim dan lain-lain. Berapa penghasilannya Bapak Ibu? Miliaran, mengalahkan pengusaha, mengalahkan eksekutif. Pertanyaan saya, apa aset mereka? Apa aset mereka Bapak Ibu? Follower, apalagi? Subscriber, orang yang like, itu menjadi aset yang luar biasa. Intinya kalau diambil kesimpulan saat ini, aset yang terbaik, aset yang paling bernilai adalah network. Dan Bapak Ibu sekarang saat ini sudah berada di jalan yang tepat. Sehingga Bapak Ibu sekalian, 4 bulan ini, sisa sedikit September, Oktober, November, Desember, mari kita perkuat, kita bangun aset yang paling luar biasa kita, yaitu aset network kita, yaitu kumpulan para mitra kita. Dan caranya mudah sekali Bapak Ibu sekalian, caranya cuma 2 saja. Sekali lagi caranya cuma 2, nggak banyak-banyak. Caranya adalah hanya akuisisi dan yang kedua maintain. Akuisisi dan maintain. Akuisisi maknanya apa? Rekrutmen. Ya Bapak Ibu sekalian ya, rekrutmen. PCA, gesit PCA, itu yang kita lakukan. Saya dahulu punya moto yang insya Allah Bapak Ibu bisa terapkan saat ini. Sekedar cerita yang saya terus ingat. Bahwa saya punya moto tiada hari tanpa PCA. Kalau dulu tiada hari tanpa presentasi. Suatu ketika Bapak Ibu sekalian, saya pernah keponakan saya meninggal di pangkuan saya. Itu jam 9.30 di Cipto Mangunkusumo. Jam 9.30 keponakan saya meninggal di pangkuan saya. Bapaknya si anak lagi cari obat. Udah diurusi semua, proses keluar dari rumah sakit sampai pekuburan, selesai asar, saya sampai rumah belum sholat asar, masuk ke masjid 4:30 saya sholat. Habis sholat asar Bapak Ibu sekalian, saya langsung berpikiran, kalau orang sudah punya mindset yang baik, dia langsung terkenang, saya hari ini belum PCA, saya hari ini belum presentasi. Maka saya membuka daftar nama saya, dan saya lihat, oh yang paling memungkinkan ada seorang teman saya, waktu itu namanya Bambang Halilintar. Saya telepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pak Bambang ada di rumah malam ini, kondisi capek Bapak Ibu, kondisi habis ngurusi anak meninggal pekuburan. Ada Pak Agung, istri ada di rumah enggak? Ada Pak Agung, saya mau ke rumah ya. Ada apa? Ntar aja saya kasih tahu kalau udah di sana, pokoknya sesuatu yang hebat. Maka Bapak Ibu sekalian, itu saya lakukan. Kita melakukan akuisisi, PCA, gesit PCA. Yang kedua, setelah kita rekrut, kita maintain. Bapak Ibu berdosa, Bapak Ibu salah, enggak sampai dosa sih, salah kalau udah merekrut ditinggalin. Maka maintain ini sudah ada semua dan sudah diajarkan oleh mentor-mentor Bapak Ibu sekalian. Ada BSC, ada SBP dan di antara maintenance ini kita hadirkan di sini. Bapak Ibu sekalian, maka kesimpulannya adalah mari 4 bulan ini Bapak Ibu sekalian, jangan disia-siakan. Kita perkuat aset paling potensial kita, aset paling berharga kita, yaitu network. Dan Bapak Ibu kenapa? Karena di 2023 Bapak Ibu, di 2023 HNI insya Allah sudah akan merencanakan memberikan yang terbaik. Apa di antaranya? Saya pernah berkata kepada Pak Abdul Aziz, Direktur Produk kita, Pak Abdul Aziz, saya yakin salah satu lompatan HNI yang paling besar akan terjadi kalau HNI punya produk yang begitu diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dan produk itu nantikan Bapak Ibu, sebentar lagi akan hadir insya Allah. Apa itu? You and me. Ya, yummy. Mie instan HNI yang sehat dan lezat.
Ini Pak Firly ini luar biasa, beliau adalah maniak mie. Beliau penggemar mie dan Bu Oni sama pasangan yang serasi. Bayangkan Bapak Ibu, suatu ketika Pak Firly message saya, Pak Agung saya mau ke Durian Sawit, mana mie paling enak di Durian Sawit? Nah itu Pak Firly itu. Berarti dia memang betul-betul adalah penggemar mie. Maka karena beliau penggemar mie, walaupun tidak kepada Pak Firly saja, kita sajikan bukan blind test ya, tes. Kita kasih mie kita. Yaitu yang pertama adalah mie goreng instan, yang kedua adalah mie rasa soto. Pak Firly nyobain mie kita, mie soto dulu. Kata Pak Firly, 1 sampai 10 ini rasanya 9. Wih, kasih aplaus dong. Enak Bapak Ibu sekalian. Insya Allah nggak kalah dengan yang di pasaran. Mie gorengnya berapa? 1 sampai 10, 8,5. Subhanallah, berikan aplaus Bapak Ibu. Dan masalahnya adalah yang lazim di luar, mie yang enak biasanya kurang sehat. Tapi mie yang sehat kurang enak. Nah mie kita ini enak dan sehat insya Allah. Dan saat ini doakan Bapak Ibu, sekarang sedang tahap untuk pengurusan izin POM. Kalau semuanya sudah ready semua, tinggal nunggu BP POM keluar, insya Allah keluar. Saya kemarin di Surabaya bertemu dengan Kiai Langitan, Bapak Kiai Miftahul Munir, dan beliau pesan kepada saya, Pak Agung tolong ada produk yang bisa menjadi konsumsi orang-orang bawah, orang-orang grassroots yang dikonsumsi oleh banyak orang karena harganya murah dan dibutuhkan. Insya Allah Pak Kiai akan hadir mie kita. Wah, tapi harganya jangan mahal-mahal. Insya Allah harganya akan kita set di bawah 5.000. Wah, cakep. Bapak Ibu, saya sengaja ngomong begini, biar Pak Aziz dengar, harganya nggak boleh lebih dari 5.000 pokoknya. Mbuh piye carane nggak boleh lebih dari 5.000. Biarin saya ngomong begini, agar apa? Kita semua tambah semangat menanti 2023. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu sekalian, 2023 banyak milestone lagi. Ada HNI Cafe, HNI Plaza juga sudah berdiri, insya Allah berdiri megah. Di lantai satunya ada pusatnya Halal Mart, percontohan Halal Mart terlengkap. Bapak Ibu, di sebelah kanannya walaupun belum dapat nanti bank. Tapi di lantai 2 sebelah kiri ada kafetaria, food court. Sebelah kanan ada ruang edukasi Bapak Ibu. Ruang edukasinya ini, kita akan jalan mengikuti lorong-lorong saja, semuanya penuh dengan materi, kita masuk masih AB, keluar sudah ED Bapak Ibu. Pengetahuannya bukan pangkatnya, kalau pangkatnya langsung ED enak banget ya. Pengetahuannya sudah setara dengan ED, insya Allah, karena dikasih semua edukasi yang menarik. Artinya 2023 ini adalah, saya nggak bisa paparkan semua hal, adalah tahun yang luar biasa. Tapi akan sia-sia buat kita semua kalau 4 bulan ini kita mager. Kalau 4 bulan ini kita tidak bergerak, maka 4 bulan ini kita harus semangat. Dan semangat ini didukung dengan acara Big Bang spektakuler. Kenapa Big Bang? Kita semua tahu bahwa Big Bang adalah ledakan di alam semesta ini. Walaupun kita nggak usah percaya itu. Karena ini bentuk dari keputusasaan dari saintifik menjelaskan penciptaan alam. Tapi Big Bang maksudnya ledakan yang dampaknya bisa terus panjang. Maka ledakan saat ini jadikan sebagai titik tolak kesuksesan Bapak Ibu sekalian. Salam sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang luar biasa. Berikan aplaus lagi dong yang luar biasa untuk Bapak Haji Agung.